Bab 341. Kamu tidak memenuhi syarat. Saat pesta ulang tahun akan berakhir, seorang parubaya tiba-tiba datang ke sisi Jerry Yang. "Tuan Yang, CEO Han kami mengundang Anda." Orang parubaya yang bicara adalah bodyguard di sisi Paul Han, pelipisnya sedikit menonjol, aura di tubuhnya sangat kuat, jelas seorang master. Jerry yang sedikit mengernyit. Walaupun dia kenal dengan Alfredo Han dan Vivi Han, namun dia tidak pernah bicara dengan Paul Han. Untuk apa dia mencari dirinya? Baik. Walaupun bingung, anggap memberi muka pada Alfredo Han dan Vivi Han, dia juga akan mengunjunginya. Di bawah pimpinan bodyguard, dengan cepat, Jerry yang melihat Paul Han di dalam sebuah ruangan di lantai 2 aula pesta. Paul Han saat ini mengenakan jas berwarna biru dongker, berdiri di depan jendela besar, sepasang matanya menatap pemandangan indah manor keluarga Han. "CEO Han, tuan yang sudah diundang." Bodyguard parubaya berkata mengingatkan, selanjutnya mundur ke samping. "Paman Han apa kabar?" Jerry yang berinisiatif menyapa. Kali ini Paul Han baru berbalik, menatap ke arah Jerry Yang. Walaupun dia sudah berusia 50 tahun, namun kelihatannya tetap sangat muda, saat masih muda pasti seorang pria paling tampan di sekolah. Paul Han menatap Jerry yang tanpa ekspresi, emosinya tidak tertebak. Namun Jerry yang dapat merasakan tatapan Paul Han saat menatapnya sepertinya sedikit tidak bersahabat. "Nama Jerry yang ini sungguh terkenal," kata Paul Han setelah menilai Jerry yang beberapa detik. Karena lawan tidak ingin bertemu dirinya, Jerry yang tentu saja juga tidak akan begitu ramah, berkata datar berkata, "Tidak tahu ada urusan apa Paman Han memintaku kemari." Untuk orang seperti ini, lebih baik bicara langsung ke inti pembicaraan. Wajah Paul Han yang tajam tetap tidak ada ekspresi apapun, berkata, "Jerry Yang, pria, berusia 27 tahun, putra yang dicampakkan keluarga Yuan, 5 tahun yang lalu masuk ke dalam keluarga Qin Jiangsu, menyinggung keluarga Wei dan keluarga Zhuang di Jiangsu, selanjutnya menyinggung keluarga Meng di ibu kota provinsi." Mendengar Paul Han mengatakan keadaannya, alis Jerry yang sedikit terangkat. Dia tidak keberatan orang lain menyelidikinya, namun Paul Han mengatakannya di depannya, ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Tidak tahu Paman Han ingin menyatakan apa?" kata Jerry yang tanpa ekspresi. "Aku tidak dekat denganmu, lebih baik panggil aku CEO Han saja," kata Paul Han datar. Kalimatnya ini semakin tidak memberi muka sedikitpun pada Jerry yang, benar saja bukan hal baik, Jerry yang mengerti. Jerry yang tidak bicara, wajahnya tanpa ekspresi, penuh dengan ketenangan yang tidak cocok dengan usianya. "Aku tidak peduli apa tujuanmu mendekati putriku, tapi aku harap kamu jangan memiliki harapan sedikitpun padanya, karena kamu tidak cukup memenuhi syarat," kata Paul Han, tatapannya dingin. Jerry yang mengernyit, "Tuan Han, kamu salah paham." Jelas perihal Vivi Han berkata orang yang dia sukai adalah Jerry yang di hadapan semua orang di aula pesta membuat Paul Han salah paham. Paul Han berkata datar, "Ada salah paham atau tidak, kamu sendiri tahu dengan jelas. Aku sudah memiliki istri, juga sudah memiliki anak, kenapa masih menginginkan putrimu?" Jerry yang tertawa. Sebelumnya, Indra Chen dan Gerdi Guan memberitahunya, walaupun Alfredo Han sudah lama menetapkan Paul Han sebagai penerus, namun tidak pernah memberi kekuasaan, karena Paul Han tidak memiliki kemampuan, Jerry yang tetap sedikit curiga. Sekarang, dia akhirnya tahu, Paul Han memang tidak memiliki kualifikasi menjadi kepala keluarga Han. Pepatah berkata buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, ini juga tidak sepenuhnya benar. 5 tahun yang lalu kamu bisa menikah ke dalam keluarga Qin demi uang, 5 tahun kemudian, memiliki seorang putri, tapi bila memberimu kesempatan menjadi menantu keluarga Han, kamu pasti tidak akan melewatkannya. Paul Han mengutarakan pikirannya. "Selain itu, aku masih berharap kamu bisa menjauhi ayahku. Walaupun kamu tidak sengaja menyelamatkan nyawa ayahku, tapi kamu memanfaatkan latar belakangnya, sudah memberikan keuntungan yang sangat besar untukmu. Aku rasa, hutang budi menyelamatkan nyawa ini sudah dikembalikan padamu."
Tentu saja, kamu juga bisa tidak mengakui hal ini, tidak peduli bagaimanapun kamu pernah menyelamatkan nyawa ayahku, aku sangat berterima kasih. Paul Han bicara begitu banyak sekaligus, selanjutnya, dia mengeluarkan sebuah kartu bank, meletakkannya ke atas meja. Di dalam kartu ini ada 50 juta RMB, anggap rasa terima kasihku karena menyelamatkan ayahku. Hanya mengeluarkan obat dari saku ayahku untuk dimakan, bisa mendapatkan 50 juta RMB, untukmu seharusnya adalah sejumlah besar bukan? Kata Paul Han tanpa ekspresi. Menurutmu, nyawa ayahmu hanya senilai 50 juta RMB. Jerry yang tiba-tiba bertanya. Paul Han mengernyit, anak muda, jangan terlalu tamak. Aku bisa tidak perhitungan denganmu perihal kamu menggunakan keluarga Hanku untuk mendapatkan keuntungan sebelumnya, memberimu 50 juta RMB sudah cukup banyak. Jelas, menurut Paul Han, baik keluarga Chen di kota Zhou atau keluarga Guan di Jiangsu salah mengira hubungan Jerry Yang dan keluarga Han sangat dekat, baru tertipu. Jerry Yang tiba-tiba tertawa, tatapannya saat menatap Paul Han penuh dengan ejekan. Dia pernah bertemu orang bodoh, namun tidak pernah bertemu orang sebodoh ini. Bila dia hanya seorang orang dari keluarga kecil, berpikir seperti ini juga tidak apa-apa. Namun, dia adalah penerus keluarga Han, salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota provinsi. Namun pandangannya begitu dangkal, sama sekali tidak mengerti kenyataan, merasa dirinya benar sendiri. Orang seperti ini, tidak hanya bodoh, masih sangat menyedihkan. Bila di masa depan Alfredo Han sungguh memberi kekuasaan padanya, takutnya keluarga Han mungkin sungguh akan hancur di tangannya. Apa kamu mengira Indra Chen atau Gerdi Guan mengikuti aku karena aku meminjam kekuasaan keluarga Hanmu? Tanya Jerry yang tiba-tiba. Paul Han mengernyit, apa tidak seperti itu? Karena kamu merasa seperti itu, lebih baik telepon tanyakan sendiri pada Siddhartha Chen dan Yoshua Guan, lihat apakah mereka baru berteman denganku, Jerry Yang, karena keluarga Hanmu. Ekspresi Jerry yang angkuh, aura di tubuhnya sangat kuat, seketika meledak. Sedangkan kecurigaanmu atas tujuanku mendekati putrimu, kamu tenang saja, di mataku, dia hanya seorang adik perempuan saja. Mungkin menurutmu aku hanya berpura-pura, tapi lalu bagaimana? Wajah Jerry yang sangat dingin, suaranya juga jauh lebih keras, tidak ada sedikit pun rasa hormat pada Paul Han seperti saat baru masuk ruangan barusan. Saat ini, Paul Han tiba-tiba sedikit bingung, apakah sungguh dirinya salah? Kamu sungguh mengira aku tidak berani menghubungi Siddhartha Chen dan Yoshua Guan? Teringat dirinya barusan dibuat terkejut oleh Jerry Yang, Paul Han tiba-tiba merasa malu dan marah, menggertakkan gigi berkata, kamu percaya atau tidak, satu telepon dariku bisa membuat keluarga Chen dan keluarga Guan mencampakkanmu. Tidak percaya. Ekspresi Jerry yang mengejek, tiba-tiba berbalik akan pergi, sambil berjalan sambil berkata, bila kamu menyuruhku datang hanya demi membicarakan hal-hal ini, kalau begitu maaf aku tidak menemani. Aku tiba-tiba mengerti, kepala keluarga Han juga tidak seperti orang yang rakus akan kekuasaan, dia sudah lama menunjukmu sebagai penerus, kenapa tetap tidak bersedia memberikan kekuasaan padamu? Sekarang, aku rasa aku sudah mengerti, karena kamu tidak memiliki kualifikasi mewarisi keluarga Han. Saat Jerry yang selesai mengatakan ucapan ini, dia sudah meninggalkan ruangan. Ucapan Jerry yang seperti sambaran petir yang meledak di telinga Paul Han, mengguncangkan pikirannya. Bersambung.